Ya, langsung saya mau ke Mas Adi. Mas Adi tadi ada opsi yang kemudian disinggung oleh Bang Bestari bahwa mungkin saja Pak Jokowi tidak memilih ke partai manapun atau membuat partai, tapi keluar dari panggung politik, tidak lagi berpolitik, keluar dari ruang politik. Apakah ini satu hal yang memungkinkan? Karena pada saat kemarin ada pemecatan, Pak Jokowi justru mengunggah ya kegiatan sama cucu, ke mall, lain sebagainya. Kalau kita mau bicara tentang fakta, kita kan sering mendengarkan bahwa Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden akan pensiun dan kembali ke Solo. Ya kita tinggal tunggu apakah itu yang akan dilakukan. Bahkan menurut para relawannya, Pak Jokowi juga akan diusulkan jadi sekjen PBB kan. Itu menurut saya jauh lebih bagus ya. Tapi membayangkan Jokowi tanpa berpolitik secara elektoral, bagi saya agak rumit. Kenapa? Karena apapun judulnya, Gibran Rakabuming Raka yang hari ini adalah wakil presiden definitif, itu butuh mentor langsung dari Jokowi. Yang dinilai punya success story sebagai presiden 2 periode, kemudian gubernur dan wali kota di Solo. Jadi satu-satunya orang yang menurut saya bisa mendirect bagaimana Gibran performa dan portofolio politiknya adalah Jokowi, bukan yang lain. Apalagi hari ini tidak punya partai apapun sebagai kendaraan untuk membangun bagaimana batu bata kekuatan politiknya itu kemudian didesain. Karena Gibran tentu saja tidak akan hanya selesai hanya sebatas wakil presiden. Umurnya terlampau muda untuk pensiun. Begitupun dengan Jokowi, terlampau muda untuk pensiun. Inilah yang kemudian menegaskan satu argumen bahwa membayangkan Jokowi tak berpartai ataupun tidak ikut sama sekali terkait dengan politik elektoral itu nggak mungkin. Apalagi masih ada Mas Bobi di Sumut. Tentu Mas Bobi ini nggak mungkin hanya gubernur di Sumut. Dulu juga orang mengaitkan Hovifah ini adalah orangnya Jokowi. Kemudian Lutfi di Jawa Tengah dianggap juga orangnya Jadi Pak nggak Jokowi. mungkin ya tidak berpartai. Orang-orang yang semacam ini tentu butuh guidance di mana Pak Jokowi sebagai orkestrator dari orang-orang di sekitarnya ini untuk tampil ke muka. Jadi itu yang saya kira agak gelap sebenarnya membayangkan Jokowi untuk tidak berpolitik secara umum. Tapi yang kedua, kenapa saya agak sedikit provokatif dan ngotot untuk bikin partai politik baru dengan Pak Jokowi? Karena ini kan satu, Projo juga ngomong, PSI juga ngomong. Opsi-opsi bahwa Pak Jokowi bikin partai politik yang baru itu menjadi penting. Karena kalau kita membaca anatomi, kenapa partai politik di Indonesia itu lahir dan muncul, established dan kuat, tidak terlepas dari faktor ketokohan. Kita bisa cek satu persatu, ketua umum partai yang per hari ini adalah tokoh-tokoh nasional yang saya kira membuat partai politik yang cukup luar biasa. Surya Paloh, kita tahu ketua umumnya Bang Bestari, itu juga adalah tokoh nasional, keluar dari Golkar bikin Nasdem. Ada Pak Wiranto keluar dari Golkar bikin Hanura. Ada Pak Prabowo Subianto keluar dari Golkar bikin Partai Gerindra. Ada Anies Mata keluar dari PKS bikin Partai Gelora dan seterusnya. Sekelas Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode, gubernur Jakarta, wali kota Solo, 24 tahun bersama dengan PDIP, modal yang sangat cukup untuk bikin partai politik. Modal yang sangat cukup. Tapi begini Mas Adi, kalau tadi Mas Eno kan bilang ada catatan-catatan tuh. Kalau misal dari Mas Eno kan merah tuh warnanya tuh. Minus lah paling tidak. Kan nah begini, itu berpengaruh tidak? Betul. Kan kalau kita mau mengukur bagaimana, ini kan tarikan soal sebenarnya lebih kuat dan lebih besar mana antara Jokowi dengan PDIP. Karena Jokowi dan pendukungnya juga tidak mau Pak Jokowi itu di underestimate. Justru PDIP kuat sampai Pileg 2 kali menang misalnya, itu karena faktor Jokowi. Nah per hari ini kita menyaksikan PDIP dengan Jokowi ini sudah pisah, sudah talak 6, nggak bisa gabung lagi. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada hasil Pileg di 2024, PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru, makin banyak itu digerogoti. Bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Atau sebaliknya, PDIP lah yang akan semakin naik secara signifikan. Itulah yang saya sebutkan. Butuh uji materi partai politik baru yang dinakodai oleh Pak Jokowi. Tentu kepentingannya bukan hanya untuk 2029, 10 tahun, 15 tahun, 40 tahun yang akan datang. Baik, kita sama-sama nantikan ya akan kemana ya dari Joko Widodo ini berlabuh, atau benar kata Mas Adi jangan-jangan ya buat partai sendiri ya. Iya, nanti Mas Seno sama Bang Bestari calling-callingan dulu lah untuk tapi Bang Bestari janganlah kalau sekelas mantan presiden disuruh daftar online Pak. Nanti kita tunggu, jangan-jangan benar daftar online. Bisa jadi kan? Jangan langsung daftar online. Ya, sayang sekali kita sudah berada di penghujung Apa Kabar Indonesia Pagi, tapi sebelum kita pamitan, kita sapa dulu rekan kami, ada Rehana Mezia yang akan mengabarkan dari Kabar Utama Pagi apa yang menjadi headline pada pagi hari ini. Sana silakan Rehana.
Ya, selamat pagi Alfat, Cia, dan juga pemirsa. Nanti di kabar utama pagi kita akan membahas rangkaian informasi. Ini salah satunya adalah mengenai santri yang dibakar. Di mana santri ini diketahui menyolong HP milik temannya. Tapi nanti kita akan konfirmasi bagaimana kronologi kejadiannya dan juga bagaimana sebetulnya kondisi santri saat ini. Demikian informasi sementara, jadi jangan lupa saksikan kabar utama pagi bersama saya Rehana Mezia. Selengkapnya untuk Anda. Baik, terima kasih Rehana Mezia. Informasinya akan disaksikan langsung ya dalam program Kabar Utama Pagi. Kita mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Mas Eno, Mas Adi, terima kasih. Bang Bestari, terima kasih. Kami akhiri mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Alfa Tohid, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.